Bejo menjual emas yang ia curi pada seorang tengkulak emas di pasar tradisional. Si tengkulak kaget karena baru kali ini ada orang yang menjual emas batangan. Nama tengkulak itu adalah Bang Sarip. Sudah belasan tahun Bang Sarip buka usaha jual beli emas di pasar tradisional. Dan saat Bejo menjual emas hasil curiannya, tentu Bang Sarip untung besar karena dia membelinya dengan harga di bawah pasaran. Bejo juga terlalu bodoh. Dia tidak tahu harga pasaran emas per gramnya. Setelah transaksi itu, setiap hari Bang Sarip memikirkan dari mana Bejo mendapatkan emas sebanyak itu. Tidur Bang Sarip tidak tenang. Dia sangat penasaran dari mana Bejo mendapatkannya. Bukan apa-apa, Bang Sarip takut kalau emas itu adalah hasil curian. Nanti dia malah kena masalah. Akhirnya Bang Sarip memutuskan untuk mendatangi alamat rumah Bejo. Anak itu sempat ngasih fotokopi KTP pada Bang Sarip. Biasalah untuk jaminan kalau emasnya bermasalah. Di pagi hari sekali, Bang Sarip bangun. Pasar tradisional kala itu sudah ramai oleh pedagang sayuran. Namun pagi itu, Bang Sarip tidak membuka tokonya. Dia akan mengunjungi rumah Bejo yang ada di pedalaman. Bang Sarip tidak naik angkutan umum. Dia lebih memilih naik mobil sedan jadul kesayangannya. Segera Bang Sarip menyalakan mesin mobilnya. Kemudian perlahan mobil itu bergerak meninggalkan pasar tradisional yang sedang ramai pengunjung. Mobil itu melintasi gedung-gedung pasar dan masuk ke jalan tol. Perjalanan yang akan ia tempuh sekitar 5 jam. Setelah keluar dari pintu tol, Bang Sarip mulai masuk ke jalan lintas menuju desanya Bejo. Sepanjang perjalanan, di dalam mobilnya ia menyalakan radio yang menyiarkan berita tentang kota gaib Saranjana. Sang penyiar radio mengungkapkan bahwa ada sebuah rekaman yang menjadi bukti kalau kota gaib itu benar-benar nyata. Bang Sarip pun tertawa sinis. Dia bergumam sendiri, "Aduh, ada-ada aja manusia zaman sekarang percaya sama hal gituan. Rekaman itu pasti editan lah. Kota gaib tidak pernah ada," ucap Bang Sarip sambil terus nyetir. Dia melintasi perkampungan. Kemudian sinyal radio itu hilang. Terdengar bunyi kresek-kresek yang sangat tidak nyaman untuk didengar. Bang Sarip mencoba untuk memindahkan channel radio itu, tapi tetap saja tidak ada channel yang bisa didengarkan dengan jelas. Maklum, kini mobil sedannya Bang Sarip memasuki perhutanan. Sepanjang jalan hanya ada pohon-pohon rindang. Sekalipun ada rumah, itu hanya gubuk buat para pekerja kebun. Bang Sarip pun mematikan radio itu. Beberapa saat kemudian, Bang Sarip tiba-tiba saja ngerem mendadak. Ada sosok lelaki yang melintas tiba-tiba. Sosok itu sangat mengejutkan. "Woi, lihat-lihat dong kalau nyebrang," sambung Bang Sarip. Si lelaki itu tidak menggubris Bang Sarip. Bang Sarip melanjutkan kembali perjalanannya hingga akhirnya dia tiba di sebuah perkampungan padat penduduk. Tak salah lagi, itu adalah desanya Bejo. Bang Sarip pun turun dari mobilnya. Dia menanyakan di mana rumah Bejo. Salah satu warga menunjukkan rumah itu. Ternyata rumah Bejo itu sangat memprihatinkan. Terbuat dari bilik bambu yang sudah bolong di sana-sini. Gentingnya sudah berjatuhan. Rumah itu juga miring ke kanan karena saking lapuknya. Bahkan sudah diganjal menggunakan kayu. Bang Sarip prihatin melihat rumah Bejo. Dia heran, kemana uang hasil emas itu? Kenapa tidak dipakai untuk memperbaiki rumah? "Assalamualaikum," ucap Bang Sarip dengan sopan. "Waalaikumsalam," jawab seorang wanita dari dalam rumah. Seketika pintu yang rombeng itu pun terbuka perlahan. Lalu muncullah sosok perempuan dari dalam rumah tersebut. Umurnya kisaran 55 tahun. Itu adalah ibunya Bejo. Dia tinggal berdua dengan anaknya di rumah rombeng itu. "Ada perlu apa ya, Bang?" tanya ibunya Bejo. Wajahnya tampak khawatir. Dia takut kalau anaknya punya utang karena si ibu tidak lagi punya uang. Untuk makan saja ibunya Bejo harus banting tulang kerja sebagai buruh kebun melinjo.
Bejo. "Oh gini, saya Bang Sarip, tengkulak emas dari Kota Baru," ucap Bang Sarip. Raut wajah ibunya Bejo semakin khawatir saja. Dia takut kalau anaknya punya masalah dengan Bang Sarip. "Bejonya ada, Bu?" tanya Bang Sarip. "Ada, silakan masuk," kata ibunya Bejo. Dia mempersilakan lelaki itu untuk masuk. Kondisi di dalam rumah juga sangat memprihatinkan. Tidak ada perabot rumah. Semua perabot sudah rusak. Lemari rombeng, TV butut yang sudah tidak berfungsi, dan kursi plastik yang sandarannya sudah patah. "Bejo, ada yang nyariin kamu nih," kata ibunya Bejo. Setiap hari Bejo memang jarang keluar kamar. Dia lebih banyak mengurung dirinya sambil meratapi nasib. Kamarnya juga tampak kumuh, tidak ada pintunya. Hanya ditutup oleh tirai bekas banner kampanye partai. "Siapa, Bu?" tanya Bejo dari dalam kamarnya dengan nada lemas. "Saya Jo, Bang Sarip," ucap Bang Sarip. Bejo pun segera keluar dari dalam kamarnya. Wajahnya tampak khawatir. Jangan-jangan emas itu bermasalah. Kemudian saat Bejo keluar dari kamarnya, Bang Sarip langsung terkejut melihat kondisi Bejo. Kedua lengannya hilang, entah kemana. Entah apa yang terjadi pada anak itu. "Kau kenapa, Bejo?" tanya Bang Sarip. Bejo duduk di hadapan Bang Sarip. Ia tidak mau bicara apapun soal lengannya yang hilang itu. "Ada apa, Bang Sarip? Kok jauh-jauh datang ke rumah saya?" tanya Bejo. "Begini, Jo, saya penasaran dari mana kamu dapat emas itu?" Bang Sarip pun bertanya balik. "Ah, sudahlah Bang, bukan urusan abang itu. Yang penting emasnya asli," kata Bejo. "Emas apa, Jo? Kamu mencuri ya?" tanya ibunya Bejo. Dia semakin panik saja. "Enggak, Bu, saya tidak mencuri," timpal Bejo. Bang Sarip menarik napasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya. "Begini saja," ucap Bang Sarip. Dia mengeluarkan uang 100 ribuan dari dalam kantongnya. "Aku kasih kau uang ini, tapi tolong beritahu aku dari mana kau mendapatkan emas itu. Aku janji tidak akan membocorkannya pada siapapun. Aku hanya penasaran saja," ucap Bang Sarip. Bejo pun terdiam sejenak. Kebetulan sekali dia lagi butuh uang untuk beli beras. "Baiklah, aku akan jujur. Aku mendapatkannya dari kota jin Saranjana," kata Bejo. Dia tetap berbohong. Dia tidak mau ngaku kalau mencurinya dari Indra. Bang Sarip tertawa lepas. "Malah bercanda kau, Jo. Aku tanya serius," ucap Bang Sarip. "Terserah abang lah kalau tidak percaya. Aku cuma ngasih tahu yang sebenarnya. Aku pernah masuk ke kota jin itu dan semuanya nyata," kata Bejo. "Kalau emang kota itu benar-benar ada, bagaimana kau bisa masuk dan keluar lagi dari kota itu?" tanya Bang Sarip. "Begini, Bang Sarip, di Kota Baru ada kurir bernama Indra. Kalau kau mau ke sana, tanya sama dia," ucap Bejo. Dia pun memberitahu alamat kantor kurir itu. Kemudian Bejo beranjak ke kamarnya. Bang Sarip terdiam sejenak, lalu dia pamit. Sementara uangnya dikasih ke ibunya Bejo. Kota jin Saranjana? Apa itu benar-benar nyata? Sepanjang perjalanan pulang, Bang Sarip memikirkan kota itu. Kuncinya ada di Indra. Kurir itulah yang sering keluar masuk kota Saranjana. Kalau memang kota itu benar-benar nyata, berarti Bang Sarip bisa mendulang emas di sana, pikir Bang Sarip. "Ah, apa salahnya dicoba?" desis Bang Sarip sambil terus nyetir mobil. Beberapa jam kemudian dia tiba di tokonya. "Baik, mari kita lihat bagaimana kabar Indra sekarang." Indra pagi itu sedang menyiapkan paket yang akan ia kirim ke pelanggan. Namun saat Indra hendak menyerahkan paket itu pada admin yang bernama Rini, admin itu malah menyodorkan HP-nya pada Indra. Indra, lihat deh, ada yang berhasil merekam kota jin Saranjana. Viral banget nih," ucap Rini. Indra pun melihat rekaman itu. Dan benar saja, kota yang tak sengaja direkam oleh turis itu adalah kota jin Saranjana. Selama ini Indra memang tidak pernah merekam Saranjana. "Ini kira-kira real gak ya?" tanya Rini. "Ya, bisa jadi sih. Soalnya hal-hal gaib itu nyata adanya," ucap Indra. Indra tidak mau kasih tahu pada siapapun kalau dia sering keluar masuk kota jin Saranjana. "Ya udah nih, data dulu paket yang mau saya antar hari ini," ucap Indra pada Rini. Paket-paket itu pun didata oleh Rini. Kemudian Indra beranjak dari kantor kurir. Kebetulan ada 2 paket yang harus diantar ke kota jin Saranjana. Salah satu paket itu adalah milik Delvina. Indra sangat senang karena akhirnya dia bisa berjumpa kembali dengan wanita cantik dari distrik Nabula itu.
Indra sengaja akan mengantarkan paket Delvina belakangan. Dia mau ngobrol panjang lebar dengan gadis itu. Satu persatu paket berhasil diantarkan. Dia tampak sangat sibuk. Kebetulan ada paket yang harus diantar ke pasar tradisional. Alamatnya menunjukkan toko jual beli emas. Indra pun bergegas ke sana. Setibanya di toko, Indra menyapa pemilik toko dengan sangat ramah. "Selamat sore, Pak. Paket," ucap Indra. Bang Sarip pun memperhatikan tag name di baju seragamnya Indra. "Kau yang namanya Indra kah?" tanya Bang Sarip. "Betul, Pak. Ini paket Bapak," ucap Indra. "Panggil saja saya Bang Sarip, jangan panggil Bapak," kata Bang Sarip. "Aku mau tanya nih," kata Bang Sarip. "Tanya apa, Bang?" Indra penasaran. "Apa benar kau pernah masuk ke kota jin Saranjana?" Bang Sarip bertanya dengan nada serius. Indra seketika saja kaget mendengar pernyataan Bang Sarip. Indra heran. Bang Sarip ini tahu dari mana kalau Indra sering keluar masuk kota jin Saranjana? "Enggak kok, enggak pernah," kata Indra dengan nada gugup. Bang Sarip curiga karena raut wajah Indra seolah panik. "Yang benar kau?" tanya Bang Sarip. "Bener Bang, enggak pernah. Itu kan kota gaib. Lagi pula, itu hanya mitos," sambung Indra. Baiklah kalau gitu. Terima kasih paketnya," ucap Bang Sarip. Dia tidak mau paksa Indra untuk ngaku. Setelah Indra pamit, buru-buru Bang Sarip memanggil anak buahnya. Dia menyuruh anak buahnya itu untuk membuntuti Indra. "Kau ikuti tukang paket itu," ucap Bang Sarip pada anak buahnya yang berambut keriting. Bang Sarip pun menyerahkan uang 50 ribuan pada anak buahnya itu. "Siap Bang," ucap Udin. Sudah lama dia jadi anak buahnya Bang Sarip di toko emas. Segera Udin menyalakan motor bebek milik Bang Sarip. Kemudian langsung tancap gas mengikuti motor Indra yang belum terlalu jauh. Udin agak jaga jarak agar tidak ketahuan kalau dia sedang membuntuti Indra. Siang itu Udin keliling Kabupaten Kota Baru. Hingga akhirnya tepat jam 4 sore, Indra berhenti di salah satu musola. Dia hendak menunaikan sholat asar. Udin menunggu di luar agak jauh dari lokasi musola itu. Beberapa saat kemudian Indra keluar dari musola. Dia pun bergegas menyalakan motornya. Masih ada paket ke kota jin Saranjana yang harus ia antarkan. Indra pun bergerak ke arah barat. Udin terus mengikutinya hingga tibalah dia di pesisir pantai. Indra berhenti. Kemudian muncul lelaki misterius yang menghampiri Indra. Lelaki itu ngobrol sebentar dengan Indra. Kemudian dia menggibaskan sapu tangannya ke wajah Indra. Udin pun penasaran apa yang sedang mereka obrolkan. Kemudian ada kejadian yang aneh yang belum pernah dilihat Udin sebelumnya. Indra menghilang begitu saja entah kemana. Udin pun kaget. Kemudian si lelaki paruh baya menoleh pada Udin sambil tersenyum ramah. Udin pun ketakutan. Dia bergegas pergi dari sana. Dia akan melaporkan kejadian yang ia lihat barusan. Itu sungguh aneh dan ajaib. Menjelang maghrib, Udin sudah ada di pasar tradisional. Dia laporan pada Bang Sarip. "Benar Bang, aku lihat itu. Si kurir menghilang setelah bicara dengan lelaki tua," ucap Udin. "Mitos itu benar ada," desis Sarip. Dia kaget mendengar pernyataan anak buahnya itu. Sementara itu, di kota jin Saranjana, Indra sedang duduk manis di taman yang begitu indah. Taman itu sangat sejuk. Ada anak kecil yang sedang bermain lari-larian ditemani orang tua mereka. Di taman itu ada makanan gratis seperti es krim, pizza, dan fried chicken. Namun Indra tidak makan apapun. Dia tidak boleh makan dan minum di Saranjana karena akibatnya bisa fatal. Dia bisa terjebak di sana selamanya. Di samping Indra ada Delvina yang sedang asik menjilati es krim rasa coklat. Delvina sengaja mengajak Indra ke taman. Gadis itu senang sekali kalau ditemani oleh Indra. "Del, apakah ada manusia selain aku yang keluar masuk kota jin Saranjana?" tanya Indra. "Tentu ada, cuma nggak banyak. Hanya orang-orang yang punya kepentingan aja yang boleh masuk ke kota kami," ucap Delvina. "Dulu itu ada kurir yang sebelum kamu sering masuk ke kota Saranjana. Kalau nggak salah namanya Pak Slamet. Entah kemana dia sekarang. Dia nggak pernah kelihatan lagi," sambung Delvina. Indra mengangguk-angguk. Singkat cerita, di hari berikutnya, Bang Sarip menyusun rencana agar bisa masuk
masuk ke kota jin Saranjana. Dia mau cari emas di sana. Bang Sarip pun mengumpulkan 3 orang preman pasar. Mereka disuruh untuk menangkap Indra. Preman itu dibayar cukup besar. Mereka senang, pekerjaan menangkap kurir itu sangat mudah. Dan tak butuh waktu lama, Indra pun berhasil ditangkap lalu diseret ke tokonya Bang Sarip tengah malam. "Kalau kau masih mau hidup, antarkan aku sekarang juga ke kota jin Saranjana," ucap Bang Sarip. "Siap bang, ampun bang," ucap Indra. Dia takut karena ditodong oleh Bang Sarip. Malam itu juga Indra membawa Bang Sarip ke kota jin Saranjana. Bang Sarip mengaku sebagai kurir juga. Indra dan Bang Sarip pun berhasil masuk ke kota jin Saranjana. Dan setibanya di sana, Bang Sarip sangat kagum dengan kemegahan kota Saranjana. Dia tak sabar ingin mencari emas batangan di sana. Tapi Indra tentu tidak mau tinggal diam. Dia mau menjurumuskan Bang Sarip. "Abang cari emas kan di kota ini?" tanya Indra. "Ya, betul. Di mana aku bisa mendapatkannya?" tanya Bang Sarip. "Kalau abang mau dapat emas, abang harus makan makanan di Saranjana," kata Indra sambil menunjuk ke sebuah kedai kue pai coklat di pinggir jalan. "Kue itu gratis, siapapun boleh memakannya." "Yang benar kau?" tanya Bang Sarip. "Iya bang, serius. Aku dulu kayak gitu. Semua makanan di kota jin ini gratis," ucap Indra. Bang Sarip pun memberanikan diri untuk makan kue tersebut. Dan yang terjadi selanjutnya sangat di luar akal sehat. Tubuh Bang Sarip berubah menjadi sangat menyeramkan. Rambutnya rontok seketika. Matanya menyipit, kupingnya melebar, bibirnya mengerucut, hidungnya membesar. Itu seperti hidung babi. Bang Sarip berteriak kesakitan. Tubuhnya juga kini membesar, punggungnya membungkuk. Wajah Bang Sarip masih berbentuk manusia, tapi hidung, telinga, dan mulutnya berbentuk babi. Semenjak saat itu, Bang Sarip menjadi penghuni kebun binatang di Saranjana. Dia dimasukkan ke dalam kandang, layaknya hewan peliharaan. Wajahnya masih berbentuk manusia, tapi dia sudah seperti binatang. Bang Sarip yang serakah itu akan abadi di kota jin Saranjana. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.